ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Dan yang terakhir di sini saya ingin berbicara tentang masalah firasat. Ya, tentang masalah firasat. Ya, firasat itu adalah suatu hal yang hakiki, kadang terjadi pada seseorang. Ya, firasat yang benar. Dia berfirasat sesuatu dan terjadi seperti firasatnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat bagi orang yang punya firasat, punya tawassum. Tawassum di sini apa? Firasat. Iya. Dan ini tidak diingkari hal yang seperti ini. Ini ada pada seorang mukmin. Iya. Dia bisa berfirasat tertentu, kemudian terjadi seperti yang dia firasatkan. Ya, tapi ini sekali lagi ukurannya kembali kemana? Kembali kepada orangnya. Satu, dia adalah orang yang salih, berada di atas tuntunan Al-Quran dan apa? Sunnah Nabi SAW. Karena itu kadang dia punya firasat, sesuatu terlihat hal. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya pernah suatu hari beliau di atas di atas mimbar lagi berkhutbah. Tiba-tiba beliau berucap sesuatu tidak ada hubungannya dengan khutbah. Beliau berkata as-sariyat as-sariyah, al-jabal as-sariyat sariyah, al-jabal al-jabal. Kata beliau, wahai pasukan, pasukan ke gunung, ke gunung. Ini orang heran, ada apa ini? Ya. Khutbahnya tidak ada hubungannya. Apa artinya itu? Wahai pasukan ke gunung, ke gunung. Ketika ditanyakan kepada Umar, ini haditsnya dikuatkannya oleh Syekh Al-Albani, ada di dalam As-Sahihah. Ketika selesai khutbah, Umar ditanya ya, tentang hal itu. Kata Umar, saya tadi sementara khutbah, saya melihat pasukan yang saya kirim ke arah ini. Disebutkan pasukannya. Dan pasukan ini saya lihat mereka sedang terdesak oleh musuh. Ya. Maka trik peperangan yang paling baik, pasukan ini mundur ke gunung, kemudian balik menghantam dari gunung. Makanya dia berkata, ya pasukan ke gunung, ke gunung. Ya. Dan subhanallah pasukan ini ketika balik ditanyain oleh orang yang bertanya kepada Umar tadi. Maka mereka berkata, iya kami dengar suara Umar katanya, mengarahkan kami ke sana. Iya. Nah, ini kadang ada terjadi pada sebagian wali ya. Dan itu ada kisah-kisahnya yang sahih. Ini bukan kisah khurafatnya kaum sufi. Ya. Ada kisah-kisah sahih dari para sahabat, para tabi'in, para a'immah. Itu satu buku khusus. Imamul Lalaka'i itu menulis buku judulnya Karamat Al-Awliya. Satu buku. Ada di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, dan dari salah seorang ulama Yaman, dari murid Syekh Muqbil, yaitu Syekh Abdul Rakib Al-Ibbi, dia punya satu buku juga. Dia kumpulkan hadits-hadits atau riwayat-riwayat yang sahih tentang karamahnya para wali. Dari riwayat yang sahih saja. Jadi kita tidak meragukan itu hal itu ada. Dan kita tidak meragukan seorang itu punya firasat. Okay. Bahkan Ibnul Qayyim di dalam ketika beliau bercerita tentang masalah firasat di dalam kitabnya Madarijus Salikin, itu luar biasa. Ya. Beliau ceritakan bagaimana firasat-firasatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sebut Tatar akan masuk ke Syam tahun sekian, tahun sekian. Ya. Disebut dengan tahunnya. Dan terjadi seperti yang dia ucapkan. Ya bukan karena dia mengaku tahu yang gaib, tidak. Itu namanya apa? Itu namanya firasat yang baik. Dan ini ada dasarnya. Seorang sahabat ya, pernah berkata kepada Nabi SAW, ada orang yang mencuri ya. Terus keluarganya minta maaf. Enggak, ada orang yang berbuat suatu pelanggaran had. Keluarganya minta maaf kepada orang yang punya hak, tapi tidak mau dimaafkan. Ya. Maka harus dilakukan qisas. Harus dilakukan qisas karena tidak ada maaf dari keluarga. Maka sahabat berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, tangannya tidak dipotong. Iya, tangannya tidak tidak dipotong. Ini bukan artinya dia menentang perintah Allah, bukan artinya dia menentang hukum qisas, tidak. Ya. Tapi ini adalah firasat dia.
bahwa harusnya itu tidak terjadi. Orang ini, keluarga ini harusnya memaafkannya supaya tidak dipotong tangannya. Tapi dia bahasanya tidak, demi Allah, tangannya tidak dipotong. Dia bersumpah. Maka tiba-tiba keluarga orang yang punya hak ini berubah pikirannya. Kalau begitu kami maafkan saja, tidak dipotong sebagaimana yang dia bilang. Iya. Maka Nabi SAW bersabda, iya, kata beliau, inna rajulan la yuqsimu billahi, atau inna lillahi ibadah law aqsamu ala Allahi la abarra. Ya, sungguhnya Allah punya hamba-hamba, andai kata dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan membenarkan sumpahnya. Ini diantaranya orang-orang yang seperti ini. Dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan sumpah hambanya ini. Ya, membenarkan dari sumpah hambanya tersebut, dibuat luluh hatinya yang di sana. Jelas ya? Maka ini firasat itu ada pada seorang mukmin, tapi ini dasarnya kembali kepada kesolihan. Ya, bagaimana seorang itu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, bukan dengan muka syafat, dengan seenaknya. Ya, bukan dengan dosa dan maksiat. Jelas ya? Baik. Jadi ini sebagian hal ya yang terkait dengan apa namanya pembahasan 10 pengantar, dan saya garis bawahi lagi di sini untuk masalah firasat dan karamah. Itu tidak mungkin ada firasat dan karamah dalam hal-hal yang berupa maksiat kepada Allah, dalam dosa, ya, di dalam kesyirikan, itu tidak mungkin terjadi. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik.